Bayangkan sebuah tim tanpa mega bintangnya, Lionel Messi, melawan rival abadi yang haus balas dendam. Di tengah psiwar sengit dan provokasi pemain Brasil, Argentina justru tampil bak orkestra memoko, menghancurkan Brasil 4-1 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Kemenangan ini bukan hanya soal 3 poin, ini adalah pernyataan keras bahwa Argentina di bawah kendali Lionel Scaloni adalah kekuatan yang tak terbendung, sekaligus memastikan tiket mereka ke Piala Dunia 2026 lebih awal. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Sebelum bola pertama digulirkan di Stadion Monumental, Argentina sudah mengunci kelolosan. Hasil imbang 0-0 antara Bolivia dan Uruguay di El Alto dini hari tadi memastikan Argentina finish di 6 besar. Namun, alih-alih berpuas diri, Argentina memilih panggung megah melawan Brasil untuk menunjukkan dominasi mereka. Mungkin ini dipicu pertandingan yang belum dimulai, tapi udara sudah panas. Pemain Brasil dipimpin Rafinha melontarkan saywar agresif. Kami akan menghajar Argentina, tak ada keraguan. Saya akan cetak gol, pasti. Persetan dengan mereka, ujar Rafinha dengan nada penuh dendam. Marquinhos menambahkan, waktunya kami menang. Sementara Bento dan Matheus Cunha tak kalah percaya diri. Kami berhasil, kami akan menang. Namun Argentina tak gentar. Pelatih Lionel Scaloni menanggapi dingin. Ini hanya sepak bola. Saya ingin orang ingat gambar Messi dan Neymar bersahabat, bukan kata-kata. Legenda Javier Zanetti menegaskan, omongan tinggal omongan, yang penting aksi di lapangan. Argentina harus buktikan dengan permainan, bukan kata-kata. Dan membuktikanlah mereka. Argentina membuka laga dengan tarian indah selama 25 menit pertama. Penguasaan bola apik, pressing ketat, dan gol cepat dari Julian Alvarez di menit keempat. Enzo Fernandez menggandakan keunggulan di menit 12, sebelum Matheus Cunha sempat memberi harapan bagi Brasil di menit 26. Tapi harapan itu pupus. Alexis Mac Allister menutup babak pertama dengan gol di menit 37, dan Giuliano Simeone, putra Diego Simeone, mencuri perhatian dengan gol debutnya di menit 71, mengunci skor 4-1. Laga ini bukan tanpa drama. Ketegangan memuncak di babak kedua saat skor 3-1. Otamendi memaki Rafinha, diam kau. Sementara Leandro Paredes membungkam Rodrigo dengan sindiran tajam. Aku punya 1 Piala Dunia dan 2 Copa America, kau 0. Argentina bermain dengan 6 gelandang yang saling bertukar posisi. Membingungkan Brasil hingga tak berkutik. Enzo Fernandez jadi bintang malam itu. 1 gol, 1 assist, 92% akurasi umpan dan dominasi duel, layak dinobatkan sebagai MVP. Brasil yang tak pernah kebobolan 4 gol dalam sejarah kualifikasi CONMEBOL terpukul. Pertandingan keras ini meninggalkan 12 pelanggaran dari Argentina, 19 dari Brasil, dan masing-masing 5 kartu kuning. Tapi di atas semua itu, Argentina menari sementara Brasil terdiam. Tanpa Messi hingga Lautaro Martinez, Argentina tetap perkasa. Ini adalah kemenangan pertama mereka sebagai tuan rumah atas Brasil setelah 20 tahun. Dengan 75% kemenangan dari 85 laga di era Scaloni, 4 final dimenangkan dari 4 yang dimainkan, dan status juara dunia serta Amerika. Argentina kini berdiri sebagai raksasa sejati. Di tangan Scaloni, Argentina bukan lagi tim. Mereka adalah legenda hidup yang terus menulis sejarah, meninggalkan Brasil dalam debu dan dunia dalam kekaguman. Namun momen-momen seperti inilah yang mengingatkan kita, kemenangan atas Brasil bukan sekadar hasil pertandingan, melainkan babak baru dalam kisah panjang rivalitas abadi. Pertandingan antara Argentina dan Brasil nyaris tak pernah menjadi sekadar laga sepak bola. Ia adalah drama besar dengan latar sejarah kolonial, kebanggaan nasional, dan identitas budaya yang saling menantang. Rivalitas ini sudah menyeberang zaman dari era radio hingga era VAR, tapi tensinya tak pernah surut. Salah satu bab awal dari rivalitas ini tercatat dalam sejarah pada 25 Oktober 1925. Di Stadion Barracas Sportivo, Buenos Aires, Argentina dan Brasil berduel dalam final kejuaraan Amerika Selatan cikal bakal Copa Amerika. Meski hanya butuh hasil imbang, Argentina tertinggal 0-2 sebelum akhirnya menyamakan kedudukan. Namun bukan skor yang diingat, melainkan atmosfer panas dan ketegangan yang membuat media Brasil menyebutnya sebagai Perang Barracas. Momen inilah yang dianggap sebagai benih dari permusuhan abadi. 2 dekade berselang, kekerasan menggantikan strategi sebagai sorotan utama. Pada laga Copa Roca 1945, Brasil menang 6-2. Namun yang dikenang justru tackle brutal Ademir
Meneses yang menyebabkan kaki Jose Batagliero, bek Argentina, retak. Kericuhan meledak bukan hanya di lapangan tapi juga dalam hubungan diplomatik kedua negara. Tahun berikutnya, Copa America 1946 kembali mempertemukan kedua tim dan kembali pula bentrokan fisik mewarnai pertandingan. Tak ada dokumentasi lengkap tentang kerusuhan di tribun, tetapi permainan di lapangan penuh jegalan, provokasi, dan saling dorong. Seolah sejarah tidak pernah belajar, melainkan hanya mengulang. Masuk era sepak bola modern, bentuk kericuhan berubah, lebih administratif tapi tetap dramatis. Laga kualifikasi Piala Dunia 2022 pada 5 September 2021 menjadi bukti. Baru 5 menit berjalan, aparat kesehatan berhasil menghentikan pertandingan dan menuding 4 pemain Argentina melanggar aturan karantina COVID-19. Pemain Argentina menolak melanjutkan laga, protes menggelegar dan pertandingan dibatalkan. Rivalitas pun merambah birokrasi. Namun babak paling dramatis mungkin terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Maracana 21 November 2023. Sebelum kick-off dimulai, kerusuhan pecah. Polisi memukuli supporter Argentina dengan pentungan. Emiliano Martinez melompati pembatas demi melindungi pendukungnya. Kapten Lionel Messi memimpin rekan-rekannya keluar dari lapangan untuk menenangkan keadaan. Setelah situasi mereda, mereka kembali dan meraih kemenangan 1-0 lewat sundulan Nicolas Otamendi. Tapi kemenangan itu hanya menjadi catatan kecil dalam narasi yang lebih besar. Rivalitas yang terus membara. Rivalitas Argentina dan Brasil adalah warisan emosional yang lebih dalam dari sekadar skor. Ia adalah benturan sejarah, gengsi, dan kebanggaan yang diwariskan lintas generasi. Dari darah di Baracas hingga dentuman pentungan di Maracana, kisah mereka mengajarkan satu hal, bahwa sepak bola di tangan dua raksasa ini bisa jadi arena perang yang disamarkan dalam seragam, bendera, dan nyanyian supporter.